apa yang membuat badan ad hoc ini menjadi posisi yang krusial dalam setiap tahapan pemilu maupun Jadi pemilihan? kita pengen merekrut badan ad hoc minimal adalah mereka yang ngerti tentang wilayah. Pemilu, pileg, pilpres maupun pilkada ini menjadi laboratorium demokrasi buat teman-teman pemilih pemula misalnya. Yang menjalankan instrumen nanti kan SDM atau badan ad hoc yang mumpuni di bidang itu. Baik di tingkatan Pantarle, di tingkatan PPS di kelurahan, misalkan ada 3, nah minimal satu kan harus paham tentang ini karena kebutuhan informasi cepat dan tepat gitu. PPK juga sama, bahkan KPPS ini juga seperti itu. Jadi kalau kemudian urusan pemilu dari tahapan dari awal sampai akhir kita tidak kemudian merekrut badan ad hoc menjadi mitra kita, saya kira KPU sendiri kan kewalahan gitu ya. Betul. Hai teman pemilih, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Senang sekali saya bisa kembali menjumpai teman pemilih untuk memberikan informasi terkait dengan pemilu maupun informasi penting lainnya yang pasti menarik untuk kita ikuti. Masih bersama saya Nunung di podcast KPU Jateng. Teman pemilih, podcast KPU Jateng kali ini berkesempatan untuk berkunjung ke Kota Salatiga. Langsung saja kita temui beliau. Beliau adalah Ketua Divisi Sojikri Parmas dan SDM KPU Kota Salatiga, Bapak Wahyu Budi Utomo. Bapak, terima kasih sudah boleh main ke studio podcastnya Kota Salatiga. Selamat datang Mbak Nunung. Terima kasih sekali. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Mbak Nunung sehat. Alhamdulillah. Kali ini kita senang sekali boleh main ke KPU Kota Salatiga, khususnya langsung masuk ke ruangan yang sangat istimewa nih. Siap. Di mana informasi juga diberikan kepada teman pemilih. Mesti informasi sudah banyak yang disampaikan melalui ruangan ini dong Bapak. Iya, ini memang kita desain. Jadi ikhtiar kita bahwa ini jadi ruang podcast. Iya. Ya kita sudah podcast berulang kali lah di ruangan ini. Setelah sebelumnya kan kita nggak punya ruangan, belum punya. Terus akhirnya kita putuskan ruangan ini jadi ruangan podcast dan alhamdulillah kebetulan dari sisi ukuran saya kira pas. Iya, betul. Saya kira pas, kemudian jadi kalau misalkan kita mau setting seperti apa nggak biar terpusat lah, tersentra. Ruang podcastnya di sini gitu. Dan sudah ada di mana teman pemilih bisa tahu KPU Kota Salatiga sudah punya ruangan tersendiri di mana tempatnya memadai. Informasinya tentunya juga akan memadai dong untuk teman pemilih. Ya, itu keharusan. Iya, salah satu kewajiban KPU sebagai penyelenggara pemilu kan bukan hanya menyelenggarakan pemilu saja, tapi bagaimana kita bisa memberikan informasi yang memadai, informasi yang cukup kepada teman-teman pemilih. Tidak hanya cukup pada tahapan saja. Iya, apalagi post election, Mbak. Itu. Post election kan kita harus kan kalau pandangan ya ini wajar ya masyarakat Mbak KPU itu setelah kalau nggak ada tahapan itu ngapain ya. Nah ini saya kira menjadi media yang pas buat KPU. Saya kira di semua KPU terutama Jawa Tengah lah 35 kabupaten kota akan mengalami hal yang sama. Betul. Tidak terkecuali Salatiga. Jadi kita harus produktif dengan menyajikan berbagai macam informasi ya, tidak hanya pemilu. Saya kira apapun yang namanya kan tujuan kita memberikan pendidikan politik bagi pendidikan pemilih untuk semuanya, semua lapisan lah. Ya termasuk tidak terkecuali juga Gen Z. Nah, itu. Karena kemarin ya hampir 40% lah, 40% lebih pemilih pemula di Salatiga ini menggunakan hak pilih. Nah ini kan potensial. Belum lagi kalau kemudian pemilu yang akan datang itu tentu jumlahnya akan semakin banyak dan saya kira ini
kita mulai dari sekarang. Post election ini menjadi waktu yang tepat gitu. Iya. Sebelum datangnya tahapan. Nah, seperti yang disampaikan Bapak, Gen Z yang banyak di Kota Salatiga, kita akan berbincang tentang badan ad hoc. Mungkin nanti teman-teman pemilih, khususnya teman-teman pemilih yang muda ini punya bayangan dan harapannya juga bisa mendukung KPU dalam menjalankan tahapan selanjutnya. Betul. Melalui badan-badan ad hoc. Mulai dari KPPS, KPS, PPK yang Mutarlih. Oh iya, Pantarlih nanti juga sangat penting itu dibutuhkan oleh KPU. Menurut pandangan Pak Wahyu, apa yang membuat badan ad hoc ini menjadi posisi yang krusial dalam setiap tahapan pemilu maupun pemilihan? Terima kasih Mbak Nunung. Jadi badan ad hoc ini kan secara garis besar kan membantu KPU dalam penyelenggaraan di wilayah, di setiap wilayah, baik di kecamatan, kelurahan, bahkan sampai nanti di TPS. Karena badan ad hoc ini juga tangan negara yang paling dekat dengan rakyat, kan begitu. Artinya ketika misalkan dalam hal pemutakhiran daftar pemilih, kita juga merekrut badan ad hoc menjadi petugas Pantarlih. Juga dalam hal pemutakhiran data pemilih, supaya kemudian hak-hak politik masyarakat ini terlindungi. Kemudian dalam hal pelaksanaan sebelum itu juga kita merekrut badan ad hoc yang ada di wilayah kecamatan, PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan. Kemudian ada juga PPS yang bertugas membantu, semuanya ini kan membantu KPU dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan dari pemutakhiran daftar pemilih, dari sosialisasi, bahkan nanti pada saat perekrutan badan ad hoc untuk tempat pemungutan suara. Jadi mau tidak mau bahwa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tentu adalah badan ad hoc ini. Jadi kalau kemudian urusan pemilu dari tahapan dari awal sampai akhir kita tidak kemudian merekrut badan ad hoc menjadi mitra kita, saya kira KPU sendiri kan kewalahan gitu ya. Betul. Karena keterbatasan SDM, kemudian banyak hal-hal yang kemudian cakupan wilayah itu kan masing-masing masalahnya. Di apalagi ya Salatiga cuman ya hanya 4 kecamatan kalau berbanding dengan kabupaten yang lain di Jawa Tengah. Tetapi meski hanya 4 kecamatan dan 23 kelurahan, tapi kan kompleksitasnya kan macam-macam. Jadi kita pengen merekrut badan ad hoc minimal adalah mereka yang ngerti tentang wilayah, begitu. Jadi ngerti tentang peta wilayah, peta masalahnya seperti apa, peta konflik dan lain sebagainya. Nah, kemudian kami memaknai bahwa badan ad hoc juga tidak hanya sekedar petugas administrasi ya Pak ya, tetapi yang menjaga kedaulatan rakyat. Seperti yang tadi saya sampaikan, salah satunya adalah menjaga hak-hak politik tadi, biar suaranya tidak biar bisa digunakan lah, bisa menggunakan hak pilihnya pada saat hari pemungutan suara. Yang jelas badan ad hoc apalagi yang di tingkatan paling bawah ini yang paling dekat dengan pemilih. Betul. Harapannya bisa menjaga semua tahapan berjalan sesuai dengan regulasi yang sudah ditentukan oleh KPU Republik Indonesia, dan tentunya bisa melayani langsung kepada teman pemilih yang akan menggunakan hak pilih. Kalau di kondisi di Kota Salatiga, Salatiga itu meskipun wilayahnya tidak luas, seperti tadi yang disampaikan Pak Wahyu, hanya 4 kecamatan, tapi peminatnya untuk bergabung ke badan ad hoc ini gimana sih Pak Wahyu kalau di Salatiga? Kalau di Salatiga ini pengalaman Pileg Pilpres kemarin, kemudian juga dengan Pilkada, antusias masyarakat itu kan tinggi. Jadi pertama bahwa Salatiga itu sebagai kota universitas dengan populasi terdidik yang cukup tinggi lah. Kita ditopang oleh 2 kampus, ada UKSW, kemudian ada UIN, mungkin ada juga Setiama,
dalam hal ini kan apa namanya, teman-teman yang menimba ilmu lah di beberapa kampus tersebut ini kan juga paling tidak meningkatkan taraf literasi lah, literasi terhadap ya pendidikan secara umum, tapi juga pendidikan politik, demokrasi, mungkin juga kepemiluan. Ditambah lagi bahwa KPU juga tidak henti-hentinya untuk mensosialisasikan tahapan bahwa medium pilkada, baik itu pemilu, pileg, pilpres maupun pilkada ini menjadi laboratorium demokrasi buat teman-teman pemilih pemula misalnya. Karena ini penting, kalau kita misalkan kalau kita nggak berperan sekarang, kapan lagi gitu kira-kira. Karena proses regenerasi itu harus, termasuk kemudian kalau apa namanya antusiasme yang tinggi itu, ya ini tidak semuanya ya, Mbak. Tidak semuanya, tetapi hampir sebagian besar itu apa namanya, masyarakat itu menyengkuyung gitu kegiatan baik pileg, pilpres maupun pilkada kemarin. Bahkan kemarin di TPS itu unik-unik juga, Mbak. Dibuat unik-unik gitu, ada kayak pakai kostum sepak bola lah macam. Ya, kreativitasnya luar biasa. Artinya ini menandakan bahwa masyarakat ini juga menyambut pesta rakyat ini luar biasa gitu. Masih tinggi peminat untuk bergabung ke badan penyelenggara, meskipun kita tahu bebannya cukup tinggi, cukup berat, karena memang harus mempunyai kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki. Betul. Jadi miniaturnya KPU Kota Salatiga itu kan mungkin harus dipahami juga oleh teman-teman badan ad hoc di tingkat bawah. Iya, betul. Tapi mereka juga masih tetap antusias. Tetap antusias. Jadi meskipun kan begini, ibarat kata bahwa stok SDM itu kita ada begitu. Kemudian apa namanya, mungkin tidak hanya itu. Karena misalkan taruhlah misalkan kayak KPPS, ketika kita mempublikasi, mensosialisasikan pendaftaran KPPS dimulai dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, proses seleksi macam-macam, itu kan masyarakat mesti kan bertanya, nggak hanya ketika SDM itu ada, tapi kan nggak hanya berhenti di sumber daya manusianya, tapi saya pasti kan tanya, ini bayarnya berapa kira-kira begitu, kan gitu, intensifnya berapa sih kira-kira. Ya itu kita informasikan dari awal juga, bahkan sebelum apa namanya pembukaan apa namanya pendaftaran perekrutan badan ad hoc itu kita sudah koordinasikan dengan berbagai pihak terkait, mulai dari persyaratan sampai insentif itu kan kita sampaikan supaya ini kan juga menjadi magnet gitu kan, daya tarik tersendiri gitu kan. Nah selain itu juga modal sosial, saya kira apa namanya teman-teman yang akan berpartisipasi lah menjadi penyelenggara melalui badan ad hoc ini kan bukan biasa-biasa aja, tapi ada juga yang tokoh masyarakat, Karang Taruna gitu, ada yang jadi ketua Remas atau kumpulan komunitas pemuda lah, kira-kira begitu. Saya kira mereka yang juga apa namanya punya pengalaman di organisasi di masyarakat, mereka juga tertarik di situ. Nah, selain itu, selain dari tadi ya insentif, kemudian apa mereka juga punya kemampuan apa namanya mengorganisir apa individu yang lain lah. Tapi juga kemarin kan kita juga sampaikan ini mungkin memori kolektif ya, tentang misalkan nanti kalau jadi petugas KPPS terus nanti kemudian kalau terjadi apa-apa misalkan akan kita sampaikan juga itu di awal akan ada yang namanya jaring pengaman. Misalkan dalam hal santunan, mungkin dalam ya kita semua nggak menginginkan pas terjadi kecelakaan kerja misalkan, itu kan kita sampaikan juga. Jadi di samping syarat dan apapun lah kita publikasi, kita sosialisasikan, tapi alur-alur kayak begitu SDM udah ada, oke. Kemudian insentif sudah kita sediakan. Kemudian Anda punya pengalaman, silahkan bergabung. Tapi santai gitu. Yang penting kita fokus bekerja. Toh kemudian ketika ya kita menginginkan hal-hal yang diinginkan aja lah, yang baik-baik gitu. Betul. Tapi kan
untuk apa namanya bahasa kita ya jagani hal seperti itu kan kita udah siapkan. Betul. Ya tadi seperti jaring pengaman. Tetapi juga itu bukan tidak menutup kemungkinan bahwa ya sebagian yang lain juga enggan untuk ikut, ya tetap ada gitu. Ya itu Mbak, lagi-lagi memori kolektif. Kita pernah punya pengalaman di 2019. Betul. Banyak yang gugur dalam bertugas misalnya. Terus kemudian beban kerja KPPS dalam sehari itu dua hal pokok ini yang kadang masih muncul keraguan. Baik di 2019 waktu itu masih PPK, itu juga mengalami menemui keluhan-keluhan seperti itu. Kemudian kemarin di Pileg Pilpres 2024 Pilkada juga sama, meskipun ya kita juga ikut memberikan pemahaman bahwa Pileg Pilpres atau Pilkada itu tidak serumit Pileg Pilpres. Jadi tingkat kerumitan administrasi tidak seperti kemarin. Kalau kemarin itu teman-teman itu sudah punya pengalaman, sudah kerjanya sudah oke. Saya kira di Pilkada itu akan bisa menyelesaikan gitu. Pola rekrutmen antar pemilu ini kan ada pergeseran, ada perbedaan, Bapak. Apakah menurut Bapak nih, apakah sistem rekrutmen yang ditetapkan oleh KPU saat ini itu sudah bisa menjaring SDM yang terbaik khususnya di Kota Salatiga? Saya kira karena kita dipedomani oleh PKPU dan juga keputusan KPU, di semua ketentuan itu kan semuanya sudah diatur sebenarnya. Udah oke. Secara normatif bahkan KPU sendiri kan gimana caranya bahwa segala hal yang ada di dalam ketentuan itu kita laksanakan. Betul. Termasuk kemudian kenapa salah satu contoh misalkan untuk tingkat pendidikan ijazah minimal SMA, paling enggak kan melek pendidikan itu penting. Dan tadi saya kayaknya dapat bocoran dari teman-teman sekretariat. Gimana? Syarat minimal pendidikan SMA dipenuhi di Kota Salatiga. Oh, terpenuhi Mbak. Iya. Ini kabar baik ini. Iya, kabar baik. Itu malah terjadi di Pileg Pilpres ya. Itu kan kita genjot terus supaya kemudian ya meskipun kan kebutuhan KPPS di Pileg Pilpres itu kan besar. Banyak. Itu memang kita awalinya dari situ. Baru kemudian setelah Pilkada itu kan kebutuhan untuk KPPS itu kan lebih relatif sedikit. Kita genjot lagi gitu. Terus gimana caranya kita kan sampaikan ke teman-teman PPK PPS. Sekarang kan jumlah TPS itu lebih sedikit. Berarti kebutuhan untuk SDM untuk badan ad hoc kan bisa terjangkau semua. Ya silakan itu kita cari, kita penuhi standar tentang pendidikan itu harus dipenuhi semua. Nggak ada permasalahan terkait dengan sistem yang digunakan oleh KPU dalam merekrut SDM. Tidak ada. Untuk Kota Salatiga ini relatif aman. Ya meskipun ada beberapa wilayah gitu ya TPS, tapi kan tidak semua. Hampir 99,98% lah kira-kira begitu. Itu semua ijazah SMA gitu. Kemarin kita ada 301 TPS. Berarti ada 2107 TPS. Itu semuanya ijazah. SMA hanya beberapa aja, 10 kurang dari 10 malah. Dalam perkembangannya SDM ini kan juga tetap dibutuhkan oleh KPU untuk membantu mensupport KPU untuk melaksanakan seluruh tahapan yang dilaksanakan panjang dan sepertinya juga tidak sederhana. Kalau menurut Bapak, bagaimana posisi badan ad hoc ini untuk perkembangan demokrasi di Indonesia pada masa depan? Kalau kaitan dengan badan ad hoc, ya badan ad hoc itu fondasi demokrasi kita kan, Pak. Jadi mulai dari kemudian melindungi hak pilih, itu juga kita melibatkan badan ad hoc. Ya meskipun sekarang kita punya PDPB, tetapi pada saat nanti tahapan kan kita harus merekrut badan ad hoc juga dalam hal
melayani melindungi hak pilih warga masyarakat supaya nanti pada saat hari H warga masyarakat dapat menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya. Nah, menurut saya badan ad hoc ini jelas di fondasi dasarnya demokrasi kita ya di sini. Ujung tombak lah. Bukan ujung tombak ya, Mbak. Ujung tombak. Itu sisi lain. Tapi ujung tombak kita adalah ad hoc. Dari pemutakhiran daftar pemilih kita merekrut Pantarlih. Jelas ini tidak kerja satu hari kan. Iya. Bukan kerja KPU sendiri, kemudian juga tidak dilakukan dalam satu hari harus selesai. Iya. Tapi kan terus berkala. Kemudian PPK PPS bekerja ad hoc yang bekerja di wilayahnya masing-masing. Kemudian yang terakhir ya KPPS melayani pemilih supaya pemilih ini bisa menggunakan hak pilihnya dengan benar. Ini kan dari awal sampai akhir kan semua keterlibatan ad hoc ini nggak bisa dipandang sebelah mata. Nah, yang paling penting adalah menurut saya ya regenerasi itu harus, karena perubahan zaman ini apalagi sekarang dunia virtual kayak seperti ini yang nggak bisa ditinggalkan. Pemilu 2019-2024 kita lebih banyak kemudian berkecimpung dengan aplikasi-aplikasi kan Ya. Untuk membantu kerja-kerja KPU, Sirekap dan lain sebagainya. Di 2024 ini tambah kan begitu. Nah, menurut saya di 2029 atau pemilu yang akan datang hal seperti ini tidak akan tidak digunakan, pasti akan digunakan. Nah, ini yang meskipun ini adalah instrumen, tetapi saya kira ini penting. Yang menjalankan instrumen nanti kan SDM atau badan ad hoc yang mumpuni di bidang itu, baik di tingkatan Pantarlih, di tingkatan PPS di kelurahan. Misalkan ada 3, minimal satu kan harus paham tentang ini, karena kebutuhan informasi cepat dan tepat gitu. PPK juga sama, bahkan KPPS juga seperti itu. Jadi ini kan kemarin masuk dalam pertimbangan persyaratan kalau di badan ad hoc ini juga harus memperhatikan di samping yang paham tentang wilayah, tapi juga mengaplikasikan lah instrumen teknologi ini juga harus ada dan wajib ada menurut saya. Karena memang sistem yang sedang digunakan oleh KPU ini menuntut untuk Betul. SDM itu bisa bergerak cepat. Betul. Dan menyesuaikan, adaptif yang adaptif betul Pak. Ya yang survive kan mereka yang adaptif lah, kira-kira begitu. Betul sekali. Ya ini di samping profesionalitas tapi juga melek terhadap teknologi itu juga harus. Betul sekali. Gitu. Dan harapannya kita semua berharap Pak Wahyu. Iya. Teman-teman pemilih ini juga masih minat untuk mensupport KPU. Itu jelas. Iya, supaya tahapan juga bisa berjalan sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemilu, tetap transparan, akuntabel, dan bisa dirasakan hasilnya oleh teman-teman pemilih itu sendiri. Karena nanti Mbak, kebatinan pada saat tahapan itu saya kira tidak hanya KPU, Bawaslu, DKPP, tetapi semua masyarakat itu akan merasakan hal yang sama, bahwa pengen loh negeriku, kotaku ini maju. Caranya gimana sih? Ya harus berpartisipasi. Betul. Gitu. Kalau kita hanya komen aja kalau kita bisa komen di media sosial, ya tenaga kita yang sebagian harus kita fungsikan untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan. Itu yang perlu kita garis bawahi. Betul, partisipasi aktif teman pemilih ini sangat diperlukan. Sangat penting untuk perkembangan teman pemilih sendiri. Iya. Bapak, terima kasih sekali sudah sama-sama belajar Mbak Nunu dan berkunjung ke ruang barunya. Semoga ruangan ini menjadi tempat yang bermanfaat untuk perkembangan demokrasi di Indonesia. Dan semoga ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh teman-teman pemilih sebagai saluran resmi yang bisa memberikan informasi yang cukup kepada teman-teman pemilih. Yeah. Selamat memberikan informasi dan
selamat berinteraksi. Berkreativitas. Ya. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama Mbak Nunung. Teman-teman di tim di Kota Salatiga. Siap. Kami tunggu kehadiran Bapak kembali karena ini bukan pertama kali Bapak hadir di podcast KPU Jateng. Kami tunggu lagi kesempatan berikutnya dengan tema-tema menarik. Dan terima kasih juga kedatangan Mbak Nunung dan tim di KPU Kota Salatiga. Terima kasih. Podcast ini luar biasa. Terima kasih. Kita hanya memfasilitasi yang sederhana ini. Kolaborasi podcast KPU Jateng dengan podcast mode. Mode. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Mbak. Lagi Pak Wahyu. Siap. Ya teman pemilih, demikian tadi bincang-bincang saya bersama dengan Bapak Wahyu Budi Utomo, Ketua Divisi Sosdiklik Parmas dan SDM KPU Kota Salatiga. Kolaborasi antara podcast KPU Jateng dengan Ngode KPU Kota Salatiga. Terima kasih sudah selalu mengikuti media sosial KPU Provinsi Jawa Tengah tentunya untuk mendapatkan informasi terkait dengan pemilu dan informasi penting lainnya tentunya. Jumpa lagi dengan saya Nunung di podcast KPU Jateng selanjutnya. Podcast KPU Jateng. Terupdate, bersuara kepemiluan.